a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Sehingga kalau setiap kita menjadi teladan yang baik, maka apa yang dikatakan kama takunu yuwalla alaikum, model kalian itu maka pemimpin kalian demikian pula. Maka kita punya semangat dari hari ini, mari kita menjadi teladan-teladan terbaik dan memberikan keteladanan kepada saudara-saudara kita untuk menjadi yang terbaik, sehingga pada tahun-tahun akan datang sangat mudah melahirkan orang-orang baik di negeri Indonesia ini. Yang kedua, karena kita meyakini bahwa ar-ra'iyatu 'ala dini ra'iha, rakyat itu kelakuannya tergantung pemimpinnya. Jadi baik dan buruknya rakyat sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Dan di dalam Al-Quran jelas ada Fir'aun, ada Namrud, dan di sana juga ada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Hal itu menunjukkan seberapa jauh kita memiliki ikhtiar untuk memunculkan memunculkan pemimpin-pemimpin seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Yang ketiga, bahwa pemimpin itu bagian yang tidak terpisahkan dari Islam ini. Maka orang masuk neraka gara-gara pemimpin, dan orang masuk surga gara-gara juga dibimbing oleh pemimpin yang baik. Maka saya ingin mengingatkan bahwa kita tidak boleh mempolitisasi agama, tetapi agama harus membimbing politik. Yang namanya politik itu adalah bagaimana menjadikan masyarakat lebih baik. Dari situ sangat mudah untuk melakukan teorisasi, tetapi yang paling berat adalah mengimplementasikan teori itu dalam dunia realita. Untuk itu dalam waktu yang sangat singkat, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kriteria pemimpin dalam Islam dan bagaimana memilih pemimpin dalam Islam. Iya, sangat sulit pada hari ini untuk memilih orang yang tanpa dengan catatan dan cacat. Kalau dulu kita memilih mana yang lebih baik, tapi sekarang sangat sulit kita memilih mana yang lebih baik. Yang sering terjadi mana yang lebih dekat dan lebih membela Islam. Tetapi kita husnudzon sama Allah, putra-putra bangsa Indonesia masih ada orang-orang yang baik pula. Satu, ketika kita memilih pemimpin, haram memilih pemimpin karena pertemanan, karena tetangga, atau karena pertemanan, atau karena kepentingan dunia. Politik bukan transaksional, politik bukan komoditi, tetapi politik adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dikatakan, siapa yang memilih pemimpin atau mengangkat suatu pejabat karena kekerabatan atau karena pertemanan, kalau kita karena tetangga dan karena teman, maka laknatullah atasnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima taubat darinya, dan Allah tidak menerima tebusan darinya. Jadi insya Allah kita sepakat di sini bahwa memilih tidak memilih, dan siapa yang kita pilih bukan karena transaksional dan bukan karena pertemanan, tapi benar-benar kita pilih orang itu adalah yang terbaik yang kita dapatkan di masyarakat kita. Yang kedua, di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa memilih adalah orang yang kuat dan terpercaya. Inna khayra man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau pekerjakan, engkau pilih adalah orang yang kuat, yang mampu menghalau orang-orang kafir kalau mau mendominasi kita, dan terpercaya, terbukti dia adalah dipercaya oleh umat-umat Islam bahwa dia adalah orang-orang yang memihak kepada Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasul Allah mengatakan inni hafidun alim, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mengendapkan hafid, orang yang sangat menjaga, dan alim, orang yang tahu persoalan secara dalam. Yang ketiga, pemimpin yang harus kita pilih adalah pemimpin yang tergambar dalam kisahnya Toluk, yaitu yang mengatakan waza innallaha astafahu alaikum wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah telah memilih Toluk atas kalian dan menambahi Toluk, membekali Toluk bastatan fil ilmi wal jism, kekuatan fisik dan ilmu. Jadi harus cerdas, harus kuat, harus terpercaya, dan harus mampu menjaga.
Kemudian kita tahu ada hal yang sangat penting sekali untuk kita sampaikan kepada kita semuanya, bahwa yang namanya pemimpin sepanjang masa itu adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam Sahih Bukhari, mastukhlifa khalifatun au amirun illa lahu bitaqatan. Setiap orang itu, setiap khalifah atau amir selalu punya dua bitaqah, orang yang dekat, penasihat dan pembisik. Ada yang baik yang mengantarkan kepada kebaikan dan mendorongnya, dan ada yang buruk dan berusaha untuk mengarahkan kepada keburukan. Wal ma'sum man asamahullah. Dan orang yang terjaga dari Allah, orang yang dijauhkan dari pembisik-pembisik yang buruk dan pendukung-pendukung yang buruk. Nah, kita di Indonesia ini telah didapatkan sepanjang masa karena berbagai pendukung-pendukung dan pembisik-pembisik buruk, maka hitam putih Indonesia sangat ditentukan oleh pembinanya. Beberapa waktu yang lalu kita berkumpul di Yogyakarta. Kita tidak menentukan siapa orangnya, tapi kita menentukan partai-partai Islam harus bersatu untuk memilih pemimpin yang dikehendaki oleh kaum muslimin. Dan alhamdulillah hal itu telah terrealisasi. Untuk itu saya katakan bahwa yang namanya pendukung itu sangat menentukan model kepemimpinan tersebut. Kita dapatkan ada calon yang didukung oleh orang yang membantai kaum muslimin. Di Lampung 250 orang dibantai. Ada calon pemimpin yang didukung oleh mantan-mantan jenderal-jenderal yang membantai kaum muslimin di Tanjung Priok yang lebih daripada 50.000 orang, dan saya sebagai saksi orang yang mengetahui hal itu ketika itu terjadi saya di Jakarta. Dan ada calon yang jelas-jelas sudah mengatakan kalau kami jadi presiden, maka perda syariah di seluruh Indonesia akan dihapuskan. Ini merupakan permusuhan yang sangat vulgar terhadap kaum muslimin. Kemudian ada pemimpin yang jelas-jelas telah menjual aset negara. Dari sinilah ma'asyiral muslimin, karena satu kelompok didukung oleh Syiah internasional, satu kelompok didukung oleh kekuatan Zionis internasional, dan satu kelompok didukung oleh orang-orang yang telah membantai kaum muslimin. Maka kemudian kami mencari siapa kira-kira orang-orang yang dekat dengan kaum muslimin. Ternyata kita dapatkan di antara mereka, dan kami langsung mendapatkan informasi dari Ustaz Adian Husain. Di antara mereka seorang jenderal yang pada waktu Benny Murdani memojokkan kaum muslimin, dialah yang berani membela kaum muslimin walaupun mempertaruhkan kehormatannya dan jabatannya. Dari sinilah karena tahqiqul manam, refleksi daripada sifat-sifat yang telah kami sebutkan tadi, haruslah kita memilih maka supaya Indonesia lebih maju dan lebih mampu untuk menghadang musuh-musuh Islam masuk ke Indonesia. Dan alhamdulillah di antara manifestonya adalah negara harus melakukan intervensi tentang kemurnian agama. Artinya bahwa kepemimpinan nanti adalah kepemimpinan yang menjamin agama Islam, menjamin kemurnian dinul Islam, dan akan menindak tegas orang-orang yang akan merusak dinul Islam. Maka dari situlah kita berkumpul pada hari ini untuk menentukan dukungan terhadap salah satu di antara capres agar supaya Indonesia terbebas daripada kehancuran, dan Indonesia mudah-mudahan dibimbing oleh ulama-ulama dan partai-partai Islam. Insya Allah orang yang merasa membutuhkan dukungan partai Islam dan membutuhkan ulama-ulama Islam dan merasa dirinya diperlukan oleh umat Islam dan merasa dukung kaum Islam, insya Allah hal itu lebih dekat dengan kaum muslimin dan lebih membela kaum muslimin. Dan saya sudah telepon ke Jakarta, ada komitmen yang kuat, insya Allah ketika menang akan membela kaum muslimin. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan semua yang mendengar yang hadir di sini mengetahui siapa yang harus kita pilih dan siapa yang harus kita dukung dan siapa yang harus kita hindari agar supaya Indonesia tidak hancur untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.